Sepak bola dan TikTok. Ada beragam kekonyolan dalam karir Sergio Ramos. Eksekusi penalti yang melambung entah kemana di semifinal Liga Champions 2011-2012 menempeleng Charles Puyol setelah dibantai 0-5, berak di celana saat bertanding melawan Eibar tahun 2018, dan lain-lain. Beberapa bisa mudah dilupakan, ada juga yang sama sekali tidak. Tentu bukan melulu soal urusan dari lapangan hijau. Seperti pada akhir Februari lalu, Ramos mengirim video TikTok bagaikan langit challenge tanpa menggunakan efek zoomy face. Dengan setelan blazer dan sunglass yang menggantung di saku, tangan penuh tato Ramos menghitung mundur kelakuan cringe darinya dalam bentuk terbaik. Hampir 32 juta orang yang menonton video itu di aplikasi TikTok sendiri. Belum lagi menghitung kiriman ulang akun-akun lain pada media sosial berbeda. Dari sana, perlahan aksi pesepak bola ber-TikTok ria tampak lazim beredar di lini masa kita. Pesepak bola di kancah TikTok. Betapa tahun 2020 berjalan kurang mengenakan, sama-sama kita paham. Selepas kembang api menghujam langit, banjir hampir merata di Jabodetabek pada hari ke-1. Hari-hari pada Januari menyajikan kekhawatiran setiap hujan menderas tanpa sudah. Juga wacana Perang Dunia Ketiga pada tahun ini. Kemudian berlanjutnya sebaran virus corona. Angka positif terjangkit virus semakin meningkat dari hari ke hari. Aktivitas terhenti karena kota terpaksa ditutup untuk memutus rantai infeksi. Vaksin diperkirakan baru bisa ditemukan pada tahun depan. Alhasil, sejak WHO menetapkan statusnya sebagai pandemi, hidup tidak lagi sama. Ekonomi ambruk, industri kreatif tersungkur, dan tidak terkecuali sepak bola. Hampir semua kompetisi sepak bola terpaksa terhenti sepanjang pertengahan Maret hingga Mei. Ada yang sementara, ada yang benar-benar tuntas. Ada yang akhirnya mengambil resiko mulai kembali, ada yang masih membicarakan kapan kelanjutannya. Pada masa karantina, para pesepak bola mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan melalui media sosial. Contohnya, ikut turnamen game konsol, menggunakan layanan telekonferensi untuk wawancara atau sekedar tukar kabar. Tidak lupa berbagi gambar aktivitas keseharian untuk tetap bugar. Plus, sekedar bergurau lewat beberapa karakter yang terbatas tapi efektif juga. Terbaru muncul saat mereka mencoba TikTok. Aplikasi ini memang naik daun pada tahun 2020. Pada kuartal pertama tahun ini pada Januari hingga April, TikTok menjadi aplikasi selain game yang paling banyak diunduh, mengalahkan saudara tua Facebook dan juga WhatsApp. Penyerang Southampton FC Nathan Redmond yang baru daftar TikTok selama karantina punya komentar. Lewat video sepanjang 15, 30 dan 60 detik yang kebanyakan mengikuti tren tantangan tertentu, pesepak bola bisa bersenang-senang dan menunjukkan kepribadiannya yang lain kepada publik. Penyerang Bayern Munchen Robert Lewandowski menjadi sensasi instan lewat video-video goyang aduhai. Kegarangan Lewi sapanya sebagai predator terbuas nomor 9 saat ini seakan ambruk saat badannya gemulai mengikuti irama lagu alay. Baru bergabung pada 4 April 2020, penyerang Polandia menggondol 1,5 juta lebih pengikut dan 8 juta suka lewat beberapa videonya. Tidak ada satupun konten video bomber Polandia ini yang tidak menembus angka jutaan penonton. Lewandowski barangkali ingin merebut mahkota raja TikTok setidaknya di kalangan pemain Bayern. Sebab wajah baru asal Kanada Alphonso Davies lebih veteran di skema per-TikTokan. Beck berusia 19 tahun sejak akhir tahun lalu mengerti betul potensi tren TikTok. Konten Davies disukai sebanyak 15,1 juta kali, unggul telak dari pesepak bola lainnya. Untuk jumlah pengikut, Davies memang hanya berada di urutan ke-7 dengan 810.200 pengikut. Namun dia bisa dianggap sebagai raja TikTok sepak bola karena paham bagaimana media sosial ini bekerja. Algoritma TikTok memungkinkan jumlah likes melampaui jumlah pengikut. Sebab saat aplikasi dibuka, konten yang viral muncul pertama kali pada dashboard. Oleh sebab itu, aplikasi ini mudah memunculkan seleb baru dan challenge yang memicu tren.
Faktor ini juga menjadikan TikTok lebih solid daripada medsos serupa yang lebih dulu ada, semisal Snapchat dan Vine. TikTok seolah menjadi pelarian bintang lapangan hijau kabur dari kebosanan di masa karantina pada beberapa bulan terakhir ini. Alih-alih dihinggapi perasaan takut akibat situasi penuh ketidakpastian, namun ternyata tidak semua orang bisa menikmatinya. Atlet yang saya pikir keren lalu saya melihat video bodoh TikTok mereka, saya hilang hormat. Ini mulai menyakitkan, ucap bek Borussia Dortmund Mats Hummels saat berbincang dalam siniar Gemises Hex. Berbeda dengan sejawatnya yang menghasilkan banjir tawa lewat video TikTok, sekejap Hummels panen cercaan akibat komentarnya. Lagi pula TikTok bukan melulu joget konyol juga. Rekan setimnya Maria Götze dan istri Anne-Catherine memanfaatkan aplikasi ini untuk menggalang dana. Berhubung cercaan terus merembet, Hummels langsung menjelaskan maksud pernyataannya. Kalian tidak perlu menerima setiap ucapan sampai ke dalam hati, apalagi pada siniar komedi. Apa yang saya maksud itu adalah para atlet basket. Jelas Hummels lewat kicauan Twitter. Terbukti, TikTok yang tampak sepele karena sifatnya hiburan bisa menjadi persoalan tersendiri. Positif atau negatifnya tergantung sudut pandang. Hummels sudah kena getah. Sementara rekan sejawatnya yang lain berlomba menjadi raja pada rimba tanpa Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Setidaknya sampai 2 mega bintang tersebut tertarik membuat akun terverifikasi. Lantas, siapa TikToker favorit kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, gimana pembahasan kali ini, gengs? Menarik bukan? Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi. Jangan lupa juga like, comment, share, dan juga subscribe. See you, gengs!